Ya, selamat berjumpa kembali di kapanpun dan dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan tugas kalian dan juga beberapa analisis yang bisa kamu lakukan, yaitu melakukan analisis dengan literatur review. Jadi sesuai dengan itu kamu ya, apa namanya? Perkuliahan kalian. Jadi kalau kita lihat di sini RPS-nya, ini dia, sisometrik, sentometrik ya, literatur JAP, research, kemudian menyusun proposal penelitian terkait dengan ya apapun itu ya, menyusun laporan literatur review. Jadi usulan penelitian ini juga ini bibliometrik literatur review. Kalau ini menyusun proposal, intinya sih sama aja sih dua-duanya. Kalau ini mungkin menyusun proposal terkait dengan apa yang kamu lakukan, tidak harus literatur review. Kalau ini terkait dengan literatur review, ini ya tadi kan penggunaan data literatur dengan menggunakan Fosviewer. Oke. Ini Fosviewernya sudah ada nih. Jadi saya sudah kasih ya ini filenya. Pertama yang kamu lakukan adalah masuk ke Publish and Perish yang ini, harsing.com. Terus silahkan kamu nanti pergi ke di sini downloadnya deh. Nah ini ya, Microsoft Windows ya, download and installation instruction. Kalau ini untuk macOS. Jadi di halaman paling depan ke bawah aja, terus kemudian langsung melakukan itu. Terus kemudian kamu melakukan cari Fosviewer. Di sini Fosviewer. Nah, Fosviewer ini sebenarnya bisa langsung dilakukan di sini ya. Tapi kamu juga bisa download. Ada yang Mac juga ada, dan kemudian itu juga ada. Jadi terserah kamu mau menggunakan yang mana. Setelah kamu download, kamu buka ini ya, yang saya pernah kasih lihat di kelas. Saya sudah melakukan suatu search ya terkait dengan di sini documentary, dan sudah ada beberapa hasil search yang saya lakukan. Ini menarik sih, menarik banget. Jadi ternyata ya nanti kamu lakukan aja ya search, dan hasilnya kalau menurut saya sih kisaran 100 saja sih, soalnya nanti filtrasinya dari semua itu akan menjadi 50 ya. Oke, ini juga saya ada tiga nih, ada Google Scholar, Crossref, sama Scopus. Kalau mau sekarang Microsoft Academic ternyata udah ditutup, dan kayaknya PubMed nggak ada hubungannya dokumenter. Jadi yang kamu bisa lakukan, enggak, maksudnya apapun yang kamu lakukan bisa aja kemana saja. Tapi Microsoft Academic sudah ditutup, dan kayaknya kalau kamu download yang terbaru ini udah nggak ada. Nah, kalau saya dokumenter ini kayaknya nggak ada hubungannya sama PubMed, makanya saya tidak melakukan ke situ. Scopus saya lakukan, Crossref saya lakukan. Nah ini ya, ada 2 Scopus. Jadi kamu bisa lihat, saya search Scopus, documentary video di Scopus, keluarnya 150-an. Google Scholar sama Crossref, wah ini kebanyakan, 1000 nih. Ya, pada akhirnya kamu nanti mengumpulkan semua ini, yang ini semua berdasar terkait dengan relevansinya bagus atau tidak, dan kadang-kadang masuk juga ya nama-nama yang judul-judul paper yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan dokumenter film, tapi mungkin tetap dimasukin juga gitu. Nah, saya akan ngambil contohnya nih ya, dokumenter film, dan kemudian kamu bisa lihat saya sudah melakukan filtrasi, yaitu saya tidak klik ini, saya masukkan gitu ya. Contohnya nih, saya klik di sini, tapi saya unklik supaya tidak masuk ke dalam save-nya nanti. Kamu silahkan baca aja dari semua ini, mana yang bagus, mana yang tidak. Menurut saya ada hal yang bisa kamu lakukan secara cepat ya.
yaitu adalah kamu lihat di sini kalau misalkan ini 0, boleh kamu tidak tik di sini. Karena kamu bisa lihat di sini semuanya hasilnya 0, langsung saya untick di sini. Ya, oke, ini juga sama nih. Nah, ini 151. Ketika ini udah 0 ya, saya untick. Dan kemudian kamu bisa lakukan analisis lain, misalkan apa gitu ya. Misalkan ini juga bisa saya untick. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan sih. Ini juga ya, walaupun ada misalkan tidak ada hubungannya sama dokumenter nih, 500 precipitation record in southern Spain, nggak ada hubungannya. Nah, ya, standard information for alliance in the US vegetation, nggak ada hubungan dokumenter, saya untick. Ini masih ada imaging energy future. Nah, ini kayaknya nggak masuk. Oke, ini lumayan. Global proxy for temperature reconstruction common. Nah, ini nggak ada hubungannya. Unclick. Documentary photography intelligence. Nah, monthly temperature evidence on weather, nggak ada hubungan. Ya boleh aja sih, maksudnya ini kan hubungannya dokumenter, tapi hubungannya dengan apa namanya, dengan climate ya. Tapi menurut saya nggak oke, jadi saya keluarin aja. Moving art. Oke, ini husbandry. Wah, ini nggak ada hubungannya. No, masih masuk nih. No pricing. Oke. Nah, sebisa mungkin dikurangin aja kalau bisa. Kalau bisa sih, dari setiap ini 20 gitu. Jadi sebener-bener simple banget gitu. Cuma agak gatel sih. Nah, ini nggak perlu nih. Proses. Ini nggak ada. Living in the risk of psychological hazard. Kayaknya nggak ada. Ini pikiran kamu bener-bener diuji di sini ya. Nggak ada. Kayaknya ingin tahu aja gitu. Tapi menurut saya kalau misalkan ini nggak usah aja. Grounded theory collective organizational behavior, nggak ada. Pokoknya kalau saya sih karena ini dokumenter ya. Ketika itu nggak ada hubungannya dengan film atau dokumenter, langsung saya keluarkan, saya tidak masukin. Oke. Ini tidak ada. Dementia as a cultural metaphor. Waduh, ini kayaknya kenapa kok masuk ya? Ini masuk. Ini labor market nggak masuk. Ini juga nggak masuk. Oh, ini masuk nih. Intinya kamu silahkan lakukan ini ya. Ini masih kotor, maksudnya ada beberapa hal yang memang tidak dimasukin gitu, tapi tetap saya untuk dalam hal belajar aja supaya kamu lihat. Jadi kamu silahkan ini kurangi sebisa mungkin ya. Kalau bisa, makanya jangan banyak-banyak searchnya, nanti kita 100 dan kamu akan habiskan sekitar hampir 80%. Nah, ingat yang kamu harus cari itu sebenarnya adalah sites-nya paling tinggi. Kayak gini nih, menarik nih. Kamu bisa lihat nanti ada apa. Misalnya 1000 nih. Nah, ini juga ada apa nih. Nah, ini mental fatigue. Nah, ini nggak perlu sebenarnya, walaupun citasinya tinggi sebenarnya. Ya, kita klik juga. Historical problem, cognitive process, in evolution of documentary. Ini oke nih. Evidence of the Maghribi traders. Waduh, kok nggak ada ini. Apa hubungannya ini? Nggak masuk. Soil erosion juga nggak masuk. Nah, ini masih kita lihat nih, nanti ya kita lihat ya apa nih hubungannya. Plant diversity, ini kayaknya nggak. Nah, kayak intinya kamu silahkan aja lakukan itu ya. Dan kemudian apa yang kamu lakukan, ini kamu lakukan seperti itu dan save result. Jadi save resultnya dalam bentuk CSV. Dan
silahkan kamu cari di mana nih documentary. Kita sebenarnya saya udah lakukan documentary ya, Scopus. Kita save aja nih Scopus, tapi yang dua aja gitu ya, dokumen Scopus 2 ini 121. Oke. Just to give you an example. Dan kemudian kamu ke dokumen, dan ini yang tadi kita save, ini sebetulnya udah ada, dan kamu buka itu di Microsoft Excel, dan hasilnya seperti ini, agak berantakan, dan ini tidak bisa dibagikan ya. Apa yang kamu lakukan adalah Control Space dan kemudian Alt AE, dan muncul di sini di limited, dipisahkan dengan koma, dan kemudian next dan finish. Hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk lebih memudahkan, kamu buka autornya, kamu lihat. Oke, ini ya, sudah tersusun. Kamu taruh sini. Title-nya kamu buka agak besar supaya kamu bisa membaca secara utuh nanti seperti apa. Teks seperti ini. Dan kemudian yang kamu lakukan adalah, kamu tadi ini menarik sih, kamu ke abstrak. Nah, ternyata ada masalah nih. Ternyata semua search dari Scopus tuh abstraknya kosong. Ternyata ini nggak baik nih. Tapi menurut saya sih berbeda nih ya, dengan misalkan kita cari di sini, kalau menggunakan Google Scholar ya. Nah, nanti kamu cari lah ya, dan kemudian ambil di sini Voice of Documentary, save result, CSV, terus kamu tulis documentary. Nah, ini kan documentary tapi dari Google Scholar. Google Scholar kamu tulis aja guys, dan kamu kasih 01. Oke. Nah, kamu kesini, kita lihat. Nah, ini oke. Nah, abstraknya ternyata ada nih Google Scholar, tapi dia itu gaya penulisannya titik-titik selesai titik-titik, artinya tidak utuh juga, tapi ada juga yang utuh gitu. Ada juga yang utuh. Ini menarik sih menurut saya, bagaimana ternyata memang publish in Paris ini abstraknya tidak utuh ya, tidak utuh. Jadi kamu memang harus dilengkapin semuanya. Nah, tadi saya katakan ini ada lumayan banyak nih, ada lumayan banyak. Jadi kamu rapatin sama kelompok kamu mana yang sebenarnya memiliki hubungan langsung dan tidak memiliki hubungan langsung. Nah, kalau saya terkait dengan studi saya itu gak dikit-dikit juga kayak 50 sih, ya sekitar cepean lah gitu. Tetapi kan nggak harus cepet juga ya untuk kalian. Jadi menurut saya sih 50 udah oke lah ya gitu. Udah oke. Nah, sekarang kita gimana nih abstraknya yang nggak komplit? Apa yang kamu lakukan? Ya kompletin abstraknya. Tetapi juga harus dipertimbangkan, ini bener ada hubungannya nggak gitu sama yang kamu lakukan. Nah ya, kalau saya sama kamu beda keperluan, karena ini adalah penelitian saya, basic research saya yang original. Jadi saya harus mau nggak mau harus melengkapi semua ini gitu, mau nggak mau. Tapi kalau kalian nggak perlu, karena ini adalah tugas saja yang menurut saya kamu harus kerjakan sampai selesai saja, tanpa perlu memberikan signifikan yang tidak perlu harus memberikan signifikan. It's just latihan, praktis. Nah, yang kamu lakukan adalah kamu harus melengkapi abstraknya. Nah, abstrak yang harus dilengkapinya itu caranya memang harus satu-satu. Lebih gampang lagi kamu taruh di sini ya,
dan kemudian kamu pakai view-nya freeze pane. Bukan gitu cara. Freeze-nya di sini ya, freeze pane. Jadi kalau kamu geser maaf freeze pane dulu. Nah ya, kamu geser, jadi kamu nggak bisa jauh-jauh gitu, kamu geser lagi ke sini. Oke. Nah yang kamu lakukan adalah kamu pergi ke ini ya, ke Google Cendekia, terus kamu voice of commentary ya, terus udah gitu kamu taruh di sini. Kita lihat seperti itu, voice of documentary. Oh iya, pastikan ini adalah artikel, jangan buku. Coba kita lihat di sini. Pastikan ini tuh bukan yang lain ya. Jangan. Nah di sini kalau kamu lihat ya. Nah di sini nih, ini pastikan. Nah ini book artinya nggak masuk nih kalau book nih, seharusnya ya. Ya tapi kalau misalkan kamu masukin silahkan aja gitu. Nah ini juga nih, 2 biji ini nih, book sama citation. Ini nggak masuk nih, nggak perlu masuk. Dan kamu nanti akan mengalami ternyata memang tidak ada isinya gitu. Wah ini memang Google Scholar menarik ini nih. Ya udahlah, nanti kamu bisa belajar kalau kamu memang paham ya seperti apa isinya. The voice of commentary, terus kamu bawa ke sini, kita lihat abstraknya apa gitu ya. Abstraknya apa? Bill Nichols, penulisnya Bill Nichols udah. Iya betul, Bill Nichols. Kita klik sini dan kita lihat apakah ada abstrak. Ada ya, kalau gesture biasanya ada abstrak. Kayaknya nggak ada ya. Oh betul kan, ternyata ini adalah tulisan yang tidak menggunakan abstrak ya. Nah, gimana dong? Nah, kita lihat di sini apakah abstraknya. Ternyata dia iya, especially dapat dari mana ini dia abstraknya? Ya boleh aja kamu menulis misalkan satu gitu ya. Misalkan kita kita apa yang kita lakukan adalah nanti kita cari deh ya. Tapi kita move on dulu ke tempat yang lain, nanti akan saya kasih apa namanya, contoh lain untuk melakukan ini. Kita cari nih, oke, documentary by Rosa. Kita lihat ini sebenarnya buku ini ya kan, dokumenter buku. Coba kita cari apa sih isinya. Waduh, oke nggak apa-apa deh. Dokumen film hasil oke. Kita lihat. Kalau mau dikomplitin ya dikomplitin, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Kita buka. Wow, luar biasa banget saudara-saudara. Wow, ini buku lama ternyata. Oh, ini akhirnya nggak masuk. Kalau nggak masuk udah didiemin aja, nggak apa-apa. Lumayan buat itu ya, buat nambah-nambah. Oke, dan ini kita taruh ini wrap text, transformative new concept. Oke, transgender man. Kayaknya enggak deh, nggak masuk nih. Interactive documentary. Oke, lumayan. Kita cari aja. Kenapa saya tidak menggunakan tadi, itu kayaknya terlalu spesifik. Nah ini kalau udah begini abstraknya langsung saja nih diambil, enak banget nih sini. Coba ini Godensi bukan? Oke, Justin sama Godensi ya. Klik. Nah kamu bisa lihat documentary titik-titik. Dokumen titik-titik. In doing so nya nggak ditambah nih, kita tambahin ke sini jadinya lebih banyak. Nah seperti ini. Kalau kamu nggak mau terlalu ini ya, menggunakan wrap text-nya agak lebar seperti ini. Oke, ini artinya kita nggak apa-apa, ini masukin aja nih documentary yang transgender man, nggak jadi masalah. Tapi nggak usah ditambah lagi, nggak usah dikosongin juga. When it's a documentary, oke, mode of effect ya, titik-titik PBS. Kamu cari di ini, di Google Scholar, dan kamu klik di sini dan
nongol seperti ini, dokumennya or whatever the story. Section. Coba kita, ini juga sedikit banget ya, kita lihat seperti apa gesture. Good was respectively, beda ya. Nah, sebenarnya ini yang di atas nih, documentary apa gitu dan sebagainya. Don't just respectively. Ya udah, saya ambil aja kita sini. Menurut saya nggak usah jangan diputar-atik. Klik, kita tambahkan. Oke. Avant-garde. Oke. Nah, kamu terus lakukan sini sambil juga menyisir gitu. Menurut kamu mana yang penting? Kalau nah ini deliver A. Nah, ini kita lihat nih. Juga. Oh, ini yang oke. Ini sempat saya ambil dari jadi overture-nya di sini. Nah, ini yang harus diambil sih sebenarnya. Yang saya sudah ngambil tadi ke Genlib. Mana ya tadi ya? Escape. Dan memang agak menantang sih, kamu perlu ngambil atau tidak. Kalau memang terlalu ambil, tidak perlu kamu ambil, tidak apa-apa, karena merasa bahwa ini tidak relevansinya sangat kecil gitu ya terhadap ini kamu. Wah, ini menarik ya, what ada komentar. Ini saya juga udah tahu nih, ini PDF juga setahu saya. Oke, nah kalau misalkan gitu gimana kalau PDF gitu? Nah, itu deh, menurut saya kamu yang nantinya harus menentukan apakah ini kalau memang tuh kan ya, ini di PDF juga. Pada akhirnya gini, kalau kamu tidak perlu menggunakan itu nggak apa-apa, tapi saya kira nanti 50 itu udah termasuk banyak sih. Sehingga nanti kamu bisa melakukan analisis yang tinggi. Jadi memang jumlahnya harus 50 seperti itu. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan adalah, nah ini yang penting nih. Dari sini kan kamu filenya adalah nah, selama kamu melakukan ini, kamu save-nya itu sebagai workbook. Kamu save as-nya sebagai dokumenter, dan kamu dokumenter G1 sebagai workbook, dan ini akan ada beberapa kali konversi. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati ya. Nah, kamu masukin sebagai workbook. Kemudian ini kan sebenarnya sudah jadi ceritanya ya, kamu udah melakukan, udah melengkapi dan sebagainya, dan kamu ngerasa wah ini udah cukup, kamu masukin ke FOSS. Nah, ternyata di FOSS itu tidak membaca CSV, hanya membaca RIS. Untuk kemudian bisa mengkonversi CSV ke RIS, kamu bisa di sini di internet cari CSV to RIS. Ini ada sih caranya di sini. Convert CSV to RIS, converter dan convert. Tapi lebih gampang yang kamu lakukan adalah kamu pergi ke sini, lalu kamu di sini melakukan import. Import import external data, ya kan? Dan kamu masukin yang tadi ya, dokumen ini ya, Microsoft Workbook atau Excel. Sorry. Ini kan kamu tadi workbook ya. Ketika kamu sudah selesai, kamu balikin lagi nih ke. Jadi gini, selama kamu kerja ini, kamu sama teman-teman kamu di save-nya sebagai workbook, karena kan nggak mungkin diselesain sehari ya, atau 2 hari atau 3 hari. Kamu save-nya sebagai workbook. Tapi kalau misalkan sudah komplit, kamu save as-nya baru dalam bentuk RIS, CSV lagi, dibalikin lagi tuh dari workbook ke CSV. Nah, kamu pilih yang CSV UTF-8 di sini, koma delimiter. GS GS1 kamu save. No, itu kan tadi
atau kasih gini aja gitu. Save. Yes. Nah, ketika kamu udah, ini kan workbook dan itu adalah, nah kamu di sini import, sini aja deh. Nah di sini ambil yang tadi tuh, yang ini CSV, dan kamu open kayak gini. Ini udah ada di dalam. Nah di sini the voice of documentary dan sebagainya. Tadi karena udah dilengkapin ya itunya, abstraknya. Kemudian copy result, save resultnya di sini as res. Resnya documentary GS 01, tapi ini dalam bentuk res. Kamu buka, kamu create yang pilihan paling bawah pakai res. Ini tadi saya sudah nyoba, ini kamu pakai yang GS. Oke, next, file dan data. Oke, full counting. Kamu bisa pilih nanti, terserah kamu, ada 2 mungkin yang kamu merasa, dan 2. Oke, 88. Oke, kamu lihat di sini ini, yes, dan bentuknya seperti ini ya. Kamu silahkan nanti analis. Ini adalah sebenarnya contemporary documentary film, itu hubungan dengan relationship, art itu dihubungannya dengan apa. Kamu silahkan cari tahu apa hubungannya dengan yang kamu buat. Nah ini sebenarnya karena abstraknya masih dikit ya, tadi kan langsung saya ambil tuh dan hanya sedikit, itu jadinya seperti ini. Nah kamu nanti silahkan save ini di sini dan screenshot dalam bentuk PNG. Nah, kamu tulis aja di sini docu yes. Nah menariknya di sini kamu file res ini bisa kamu kombinasikan. Misalkan gini, di sini kan dari Google Scholar, nanti kamu bisa hapus, bukan hapus, kamu bisa tambahkan. Misalkan di sini ini ada yang dari Scopus ya, kamu Ctrl A kayak gini, copy, dan kamu bisa taruh di sini nih. Oke, mesti gimana ya, kamu bisa enggak, maksudnya gini, kontrol A ya, copy, taruh di sini. Nah seperti ini ya. Jadi ini karena formatnya udah sama, jadi no problem. Ini kombinasi yang tadi Scopus sama GS gitu. Jadi silahkan kamu tambahkan sebagaimana kamu ingin menambahkan, misalkan 20 gitu dari sini itu no problem. Nah nanti saya akan cek file kamu. Yang penting adalah ini abstraknya sudah komplit ya, nggak kayak gini. Ini kan masih titik lalu titik, ini kan kelihatan ini belum ini ya. Kamu masukin ke post viewer dan kamu nanti bisa melihat sebenarnya suatu analisis yang bisa dilakukan oleh kalian ya. Nah jadi minggu depan mungkin sudah saya bisa lihat nih ini kamu nih, atau minggu depan mungkin nggak usah ke post deh. Minggu depan kalian sudah bisa masuk ke sini nih, sudah melengkapi abstrak atau beberapa abstrak kamu sudah lengkapi. Jadi untuk kelas kalian tuh sekitar 50 artikel yang harus dilengkapin. Jadi minggu depan ininya udah 50 nih. Saya kalau misalkan saya count seperti ini ya, atas kayak gini, itu countnya di sini udah 50 dan abstraknya udah lengkap. Gitu aja. Nah, terima kasih atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi tutorial melakukan literatur review menggunakan Publish Paris sama POS.
Sampai jumpa.